peluang kita sebenarnya masih terbuka sih. Seenggaknya finish 4 besar lah sesuai targetnya PSSI. Dari 12 pertandingan, 6 pertandingan gak kebobolan. Ya itu sebagai bukti bahwa pertahanan kita cukup solid ya. Tapi ada catatan juga di babak ketiga ini kita baru itu juga kita harus lebih berani menyerang deh sekarang gitu. Jangan terlalu menunggu juga gitu. Welcome back to the hat trick guys. Halo guys. Iya, tidak. Biar semangat dong. Jadi kita setiap Jumat itu harus kita ingatkan lagi bahwa kita juga harus tetap bugar dan bahagia celebrating life. Seperti makan bakso Malang. Ada Kenapa gigi? Enggak. Udah cukup aman aja. Jadi hari ini kita kedatangan kembali dari teman-teman Detik Sport. Ada Mas Lukas, ada siapa namanya? Afif ya. Eloko Gonzales. Jadi Mark Lock sekarang. Ada Afif juga di sini. Dan timnas Malaysia. Iya, ada Afif main timnas Malaysia. Siapa? Afif juga. Afif Ipin apa? Betul. Kita di tengah penantian menuju ke partai selanjutnya kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Jadi patut zona Asia. Diingatkan lagi untuk Detikers untuk tetap memberikan semangatnya walaupun sebenarnya ini masih Hamin berapa ya? Hamin 7 tapi Martin Paes sudah di Indonesia ya? Iya, karena dia udah libur kan. Iya. Kompetisinya udah selesai. Sudah kelar. Iya. Dia nggak masuk playoff timnya Dallas FC. Set. Berarti abis ini mau main dulu bentar di Persija. Bisa jadi sih. Kayaknya dipinjam Persib ya kalau nggak salah. Waduh, bisa jadi juga ya. Beliau kayaknya yang pertama ya datang ya. Dari seluruh pemain timnas di luar negeri. Ya kayaknya yang di luar negeri ya. Cuman kalau pemain Liga 1 kan juga udah jeda ya sekarang. Betul. Nah, PSSI ngumpulin pemain itu tanggal 10 November ini. Karena ya 10 udah masuk camp tuh. 5 hari lebih Hari pahlawan. Lebih cepat dari Iya, maksudnya dalam rangka apa? Kenapa harus tanggal 10? Nanya primbonnya soal bagusnya di situ. Oh, iya. Cepet juga ya 5 hari. Ya karena lawannya kan gak main-main ya 2 lawan berikutnya ini. Alasannya memang to be spesifik gara-gara karena itu. Memang mempersiapkan lebih bagus lagi biar meraih hasil maksimal. Apalagi kita belum menang ya dalam 4 pertandingan ya. Seri semua ya. 3 serinya dan 1 kalah. Iya. Makanya lawan Jepang yang peringkat tertinggi di Asia di ranking FIFA ya harus serius gitu. Remind me again, berarti kita masih punya berapa pertandingan dan apa yang akan terjadi atau mungkin si pertandingan dengan Jepang minggu depan ini akan menentukan apa gitu untuk kita. Kita masih punya 6 pertandingan di grup C ya kan. Masih 6 pertandingan, kalau nggak salah 4 kandang 2 tandang ya Pak? Iya. 4 tandang 2 tandang dan itu kan sekarang posisi kita di klasemen ini masih dibuncit lah posisi kelima. Jadi kan klasemen grup C. Di sini dekat sini buncit. Oh iya bener juga sih. Kalau lebih ke tendean sih bener kalau di sini. Agak kenyang ya. Juru kunci ya. Kita nggak juru kunci, juru kunci Cina. Di atas juru kunci. Di atas Cina. Jadi peringkat 1 sampai 2 langsung ke putaran final Piala Dunia otomatis lolos. 3-4 nanti diadu lagi ronde keempat 5-6 gugur. Nah, kita sekarang 3 poin. Bedanya itu sama di atas kita tuh ada Arab Saudi, Bahrain sama Australia sama-sama 3 poin. Jepang paling atas 10 poin. 5 poin. 5 poin. Oh ya 5 poin, 3 itu masing-masing 5 poin, Jepang 10 poin. Jadi ya peluang kita sebenarnya masih terbuka sih. Seenggaknya finish 4 besar lah sesuai targetnya PSSI. Kalau seri lagi juga nggak apa-apa kan. Kalau ini Jepang. Oh iya, alhamdulillah. Target kita itu 15 poin sebenarnya untuk bisa mengamankan posisi 4 besar. Makanya dengan kita baru meraih 3 poin, harus menambal 12 poin. Karena kemarin 6 poin yang dari Bahrain dan Cina kan meleset targetnya ya. Kalau seri lawan Jepang, berarti sisanya harus menang semua dong. Kalau ya dengan kalkulasi itu ya, dan Jepang di partai terakhir. Betul. Berarti 3 pertandingan lainnya harus menang. Asumsi kita mereka udah gak nurunin Subasa lagi soalnya kan. Kayak bisa nih menang nih. Timnas U9 lah. Nyangka. Segede itu ya mereka ya. Iya, kalau yang diturunin Giant repot-repot juga ya. Tapi bisa menang gak sih kita kalau misal let's say lah Jepang seri, sisanya kita masih ada lawan Saudi, Australia, Bahrain gitu. 12 Cina di poin. kandang juga ya. Ya harapannya di Bahrain sama Cina ya di kandang kita bisa meraih 6 poin. Dengan kalkulasi itu kita mengumpulkan 9 poin. Berarti masih butuh 6 poin lagi kan. Jadi kita harus mengambil poin di laga tandang. Dan Australia salah satunya yang kita harus melakukan lawatan selain Jepang kan. Betul. Oh iya, Australia laga berat tuh laga Iya. kandang ya. Iya. Ih, udah ada
Kevin Dix belum di situ. Nah, Oh kok Ini ambil dia. dulu sih? Kenapa saling lihat-lihatan dulu? Iya, jadi Kayak biar satu pegang suara. rahasia Iya, gitu. kayak ada rahasia. biar satu informasinya sama. Oh, Iya. gitu. Oh. Jangan seliweran gitu kan, Dok. Iya, iya. Jadi kan ini Messi Grace cedera nih ya kan di Ah. C20. Nah, Kevin Dix hari ini tuh ngambil sumpah di Denmark dia. Cuman tadi Erick Thohir baru banget hari ini kan ngecek GBK juga, dan kita ada reporter di sana, dan Pak Erick bilang kalau diusahakan lah Kevin Dix datang untuk ya kalaupun nggak sempat lawan Jepang, lawan Arab Saudi. Oh, Saudi udah bisa. Mungkin Saudi yang di diharapkan. GBK. Iya, NGBK diharapkan. tanggal 11. Diharapkan, ini masih diharapkan Masih ya. diharapkan. Oke. Jadi Masih Janji diharapkan. ya? Mm-mm. janji ya ditahan. Pakainya baju pink lagi. Hei, ini tuh semangat kita di Iya, weekend iya, ini Iya. biar kita tuh cerah mendukung ceria. Bayangkari, Pak. Oh iya. bener. Iya. Tapi pink itu warna cowok sebenarnya. Iya. sih. Karena apa, Pak? Coba Maskulin. dijelasin. Karena ya warna cowok aja. Kirain ada. Kira ada sejarahnya. Iya, Panther pink. Pink Panther, Panther, ya kan. benar. Suka nih gue kayak gini, teng tung gitu ya. Oke. Iya. Oke. Kita jadi ikut lihat-lihatan. Kita juga kayak biar kita samain suara dulu nih. Kita Apa ini gimana? pertandingan satu-satu deh. Ini Ah. Indonesia Jepang dari depan mata. Ya. Tinggal berapa? 7 hari. 7 hari 7 hari lagi. Minggu tidak. Jumat ya berarti Iya, ya. Jumat. Jam 7 malam. Karena Jam Jepang 7 meminta pertandingan dimundurkan 1 hari sebenarnya tanggal 14. Oh gitu. Tapi karena Jepang Oh meminta, karena mereka akhirnya pemain-pemainnya masih setujui. pada banyak ya. Main di Eropa, iya. Di Eropa ya. Dimundurkan tuh harusnya 14 jadi 13 Ya, kan gitu. dari 14 Dimajuin menjadi 14 15. Dimundurin 15. dong. Jadi mundurin Dari ya? 14 harusnya jadi 15. ya. Oh. Bukannya maju ya. Kan habis 3 4. 4 kalau mundur ke 3. Karena Sebelumnya harusnya 4, Pak. Terus dimundurin jadi 5. Oh iya benar. Oh ini dari Kalau dimajuin dari jadi POV 3 dong. dari POV si 4 ini kan. Betul. Iya, oke. Kayak Ini nanti editor bikin rumus-rumus di kepalanya Habib ya. yang zoom out gitu loh yang tong neng 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 angka. Iza tadi juga bilang dimundurin. gua belain Lu lu. nggak usah ini, Tahu lama enggak juga. ketawa lagi. Makanya gue juga bingung kenapa karena masih banyak di Eropa. Ya berarti harusnya dibikin telat dong, bukan malah Iya. jadi kayak pengen Oh, udah. cepet-cepet tadi. Udah yang pinter tuh yang pakai kacamata emang. Iya lagi. Dan ini lawan Jepang. Iya, Kita iya. apa yang menjadi poin plus buat kita dan kenapa kita bisa sangat yakin bisa tahan 1 poin, curi 1 poin di sini? Indonesia itu dari 12 pertandingan 6 pertandingan nggak kebobolan. Ya itu sebagai bukti bahwa pertahanan kita cukup solid ya. Ya. Tapi ada catatan juga di babak ketiga ini kita baru clean sheet 1 kali saat melawan Australia. Nah itu juga menjadi PR buat Sintayong agar kita nggak shaky lah kalau misalnya menghadapi penyerang-penyerang lawan yang kualitasnya jauh lebih bagus di babak ketiga ini. Iya. Begitu. Secara teori kan bisa tuh begitu Pak. Kalau misalnya kondisi saat ini kita dari komposisi pemain sudah cukupkah ngelawan Jepang nanti untuk bisa curi 1 poin? Ya sebenarnya sudah cukup sih, sudah cukup bagus gitu. Tapi ya balik lagi cederanya Messi Grace pasti bikin Sintayong harus berputar otak begitu kan, memanfaatkan atau memaksimalkan pemain yang ada. Pun kita jangan lupa juga Jepang ini terakhir kalah di babak kualifikasi Piala Dunia semuanya ya, Piala Dunia terakhir itu 2021 ya, Pak? Ya bulan Oktober 2021 artinya 3 mereka tahun sudah lalu. 3 tahun. Mereka terakhir kalah di babak kualifikasi Ya Piala barangkali Dunia. tahun ini kangen. Gimana sih waktu itu rasanya? Kalah gimana sih? 3 tahun tuh cukup ya. Throwback Iya. Yugi. Dan ini yang patut menjadi catatan juga, mereka belum kebobolan di tahun ini kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. di laga tandang Laga bahkan. tandang. Laga tandang. Kalau kandang mereka barusan kebobolan saat melawan Australia 1-1. Iya, walaupun golnya aneh sih Pak, Dodo Iya. diri sih. Kayak bandar sih. Lebih itu. ke bosan. kurang Main tantangan lagi nih. ya. Iya, kurang terus. tantangan. Ya. Tapi Tapi- apa? Silakan. Tapi apa? Tapi sebetulnya juga ada kemungkinan untuk merubah strategi tiba-tiba seperti yang sebelumnya sempat dilakukan sama Nah, Sintayong nggak di. ya kalau itu memang Sintayong kan Eksperimen. memang Iya, eksperimen. memang terkenal sebagai pelatih bunglon ya. Dia akan sulit ditebak strateginya yang akan diturunkan. Kayak kemarin pas lawan China kan kita juga loh kenapa ini yang dimainin gitu. Kenapa ini yang dimainin. Nah, untuk besok itu jangan coba-coba lagi deh gitu. Karena kita butuh poin, butuh Jangan buat poin anak penuh. Iya, anak-anak di timnas. Sorry. Coba-coba. Iya. Karena kita harus menjaga mimpi ke Piala Dunia. Jadi ikut ketawa.
Coba-coba. Tapi Sintayong udah ngakuin nggak sih kalau itu tuh bagian dari eksperimen dia atau memang ini taktik gua untuk meredam dari China justru gitu. Di saat itu dia memberi penjelasan sih kenapa dia menurunkan pemain ini, ya dia melihat pas latihan dan kondisi terakhir pemain sebelum pertandingan, seperti itu pembelaannya. Iya, jadi mungkin lebih ke don't let your enemy know your next move. Ya, Gitu bisa kali juga. ya. Tapi ternyata ketahuan. Kita kalah juga. Jadi jangan coba-coba buat anak ya. Ya. Dari Jepang apa yang sangat harus diwaspadai? Apakah selain daripada serangan-serangan mereka gitu ya, dari sisi timnas kita yang mungkin masih sangat mungkin untuk rapuh gitu. Sebenarnya berkaca di Piala Asia kita kan sempat ketemu Jepang di grup. Kita kalah 3-1 waktu itu ya. Dan kalau kita lihat waktu itu gol pertama kebobolan itu Jordi Amat ngelakuin pelanggaran, akhirnya penalti dan gol gitu ya. Artinya jangan sampai kita buat kesalahan sedikit mungkin lawan Jepang nih. Bener-bener main rapi, main disiplin. Jangan buat kesalahan yang aneh-aneh di kotak penalti dan ya manfaatin setiap peluang sih. Karena memang kita juga berapa kali di kualifikasi Piala Dunia ini kan kayak kurang klinis lah gitu, kurang tajam para penyerangnya. Dan kita sering bertahan terlalu dalam kan untuk menunggu pemain lawan menyerang. Patut diingat adalah Jepang itu mencetak gol setiap 4,4 tembakan dari statistik. Waduh. Setiap kali nembak bikin gol. 4 tembakan gol, 4 tembakan jadi gol. Itu kita harus semaksimal mungkin bisa menjauhkan pemain Jepang dari kotak penalti kita. Seperti itu sebenarnya. Saya berarti akan lebih banyak main di tengah nih. Harusnya sih. Dan tapi kebiasaan Sintayong kalau melawan tim lebih kuat menggunakan skema 4-5-1 itu juga kita harus lebih berani menyerang deh sekarang gitu. Jangan terlalu menunggu juga gitu. Jangan Ten Hag banget lah build up dari belakang hilang. Yang dipecat itu ya. Duh. Ini terkait juga dengan rumput. Yang bergoyang? Iya, yang lebih hijau karena punya tetangga. Oh iya. Grass is always greener on the other side. Betul. And me as a grassroots. Tetap ada grassnya. Iya. Nggak, bukannya kita punya satu konser besar ya di GBK weekend ini? Enggak juga ya? Atau di Indonesia Arena kan si Dua Lipa kan? Bukan di GBK ya. Bukan. Jadi Enggak ada kan, Pak? Enggak ada. Berarti sudah diamankan untuk pertandingan kita minggu depan. Jadi kalau soal rumput kemarin kan kita mendapatkan kritik ya. Betul. Karena rumputnya gampang terkoyak, sundul ya. Dan sundul. Gampang suka ini tadi bouncing ya. Tadi sudah dicek final check oleh Ketum PSSI Pak Erik, katanya sekarang digaransi kalau mau nih slide kayak Tom Haye kemarin nggak akan ada tuh cerita luka-luka lagi katanya begitu. Seluncur. Iya. Jadi ngetesnya juga begitu-gitu ya. Kayaknya guling-guling deh dia. Jadi dijamin sama Pak Erick Thohir bahwa besok rumput GBK akan perfect 100% untuk jadi dimainkan gitu ya. Bisa Karena memang slide rumput gitu itu ya. krusial ya. Kita sering melihat timnas itu main lebih bagus bahkan di saat laga tandang karena rumputnya lebih bagus. Karena rumput tetangga. Betul. Ya. Benar. Indonesia versus Jepang. Ini tiket udah sold out juga. Udah. Ya. Indonesia versus Arab Saudi selanjutnya. Selang berapa hari ya? 4 hari. 4 hari. Ya. 4 hari. Sibuk banget tuh timnas ya. Sibuk. 4 hari dari lawan Jepang ke Saudi dan kita punya target 3 poin. Apa strategi timnas sejauh ini untuk bisa memaksimalkan hari-hari yang singkat itu? Pemilihan pemain harus lebih cermat lagi sih. Karena ya kemarin Rizky Ridho terbukti bisa main bagus kan pas di Cina. Nah, kemarin dia di Persija juga baru saja menunjukkan kelasnya ya dengan melewati beberapa pemain itu ya. Gue kira itu ini loh, Makalele. Makalele. Eden Hazard gue kira. Kirain Toni Kroos. Iya. Kan umpan crossingnya keren. Iya. Terus jadi gol kan. Iya. Lebih ke pemain lawannya juga. Kenapa nggak ada yang berhasil sih? Iya. Rizky Ridho gitu. Iya kan dia sudah mendapatkan transfer kemampuan lah dari sering main bareng pemain naturalisasi. Ya itulah hasilnya sekarang baru kita petik sekarang. Iya. Oh itu juga termasuk dapat transfer. Iya karena mereka main bareng kan, bareng ya. Oh ternyata ngelewatin lawang sebagai bek tengah tuh begini. Gitu. Tapi transfer networknya belum Pak. Karena masih main di dalam negeri juga. Ntar linkinnya di ini lihat. Oh diambil dulu ya. Udah berhasil melewati 6 pemain dalam berapa menit gitu misalnya. Disuruh update CV belum ngirim-ngirim mulu. Oh iya, gue tuh. Kanvanya? Enggak. Enggak pakai Enggak Canva pakai ya? Canva.
Jadi gimana prediksi untuk pertandingan Indonesia melawan Jepang? Lihat-lihatan lagi. Jepang seri aja udah bagus sih. Seri aja udah bagus Iya. udah itu. Iyalah dua. Kita yang cedera siapa aja sih? Messi Messi doang. Hilger Cuma Hilgers doang ya? Sebenarnya masih ada main terakhir nih kayak Jitses ntar lawan Parma gitu kan. Iya. Ya semoga nggak ada yang cedera lagi. Tapi Semoga timnas mereka- calling udah dibikin ya? Udah Udah. Oh, dari udah ya. beberapa hari telepon lalu. tadi. Oh, udah. Ini ya, yang jadi ngawasin penonton ya? Yang di pinggir lapangan, steward ya? Oh iya bener. Ya seri udah bagus. Seri, Udah satu bagus. sama? Tapi ya bola kan bundar. Bola kan Kita- bundar, ya. Kita nggak tahu mungkin setelah 1 gol kita parkir Bus, trailer gitu kan. Iya. Bukan bus lagi Bukan itu. bus lagi. Tronton. Kapal selam kalau nggak Iya. salah. Ya pasti kita minta dukungan juga kepada supporter Garuda yang datang ke Senayan memberikan ya kalau Tekanan. bisa berikan tekanan lah kepada Jepang gitu. Iya, iya. Apa iya. dalam bentuk apa tekanannya? Ya, yel-yel. Ya Timnas Kan Indonesia. ya kalau bisa dia lagi megang bola. Ya kalau nih, ada ilmu-ilmu boleh lah. Nah, ya kita kan terkenal tuh klinik-klinik banget kan. Bener. Kita jangan cuma podcast horor aja nih. Bikin Bener. voodoo gitu kan. Iya, tiba-tiba main Iya. Jepang. Ayo tuh sorry mas, gitu kan. Kayak kalau mereka mau nendang tiba-tiba bolanya kepleset ya Nah, kan. itu. bisa. Ya, tapi jangan bawa laser ya. Iya, Ya. Jangan. Nggak, Nggak boleh. jangan Jangan diade ya. melanggar peraturan Iya. gitu, memberikan tenaga Dukungan yang Dia positif. kan bukan Tiba-tiba habis baterainya. Tiba-tiba baterainya habis. karena menurut gue Pura mati. Kayaknya bakso Malangnya kurang deh tadi. Masih nyangkut. itu kata yang mudah tapi gue nggak nemu jadi gue kesel. Pura mati deh. Iya. Berikan tekanan Berikan tekanan. tapi tidak boleh melanggar aturan. beraturan. Tadi ya. Jangan biarkan pemain-pemain Jepang ini bisa membawa bola sambil mereka berhayal flashback 50 tahun yang lalu terus membawa bola sampai ke depan gawang Iya, dan gol. Ya. Tapi Dikira memang Takefusa Kubo pemain Jepang juga udah bilang khawatir sama tekanan supporter Indonesia. udah kayak Seperti Bahrain itu, mereka ya. Iya. Suka cari-cari Dalam- alasan. Dalam hal yang positif ya maksudnya. Iya, dengan iya, tekanan iya, di iya. keriuhan Di BK, iya. di BK maksudnya seperti itu. Oh. 80.000 penonton nanti kan. Iya. Oh total 80.000. 80.000 Saya ya. sekitar 75. 75 lah. Full house lah full house. 77 lah Pak. Ya. Tengah. Ya ambil dah Bu berapa Bu. Enggak tahu. Lucu banget lagi. Tiba-tiba habis baterainya. Mas Lukas berapa tadi terakhir? Mas Lukas berapa skornya? Ya 1-1 lah. Satu-satu Oke. juga. Isa, 2 sama deh biar rame. Dua sama. Banyak ya golnya. gue 0-0 deh. Udah. Berapa? 50? Jangan nanti Nah, ditangkap. ini contoh. Jangan ya deh ya. Ada Jangan. Nanti kamu ditangkap. Iya loh. Anyway, terima kasih guys. Ya, Thank you, sama-sama. Do, Iza. Terima Thank you. kasih. Jumat depan ada lagi ya. Ada Karena dong. Timnas Day. Ya, Timnas benar. deh. Jadi kita OTW bareng dari sini. Ya boleh. Langsung ke Oke, minta. Paruwecit. Apa? Langsung ditagih. Tapi bikin Garuda ID dulu kalau mau beli Bikin tiket. Garuda ID dulu. Udah bikin belum? Iya. Yaudah. Apa tuh? Belum kan? Ya nggak nonton sih kemarin. Oke deh. Oke. Jadi guys kita closing dulu. Abis ini kita masih ada satu segmen lagi Sunset Talk. Kita Yes. akan ngobrolin soal Alzheimer. Nah, dan termasuk juga ada satu NGO yang menangani satu kasus ini, tapi tentunya juga memberikan support untuk masyarakat Indonesia yang juga memiliki Alzheimer. Nanti kita akan cari tahu lebih lanjut ya. Tentunya jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak Gak cuma hore-hore.